2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Naswamna Zakia, Saya Egi Irawan. Saya Angga Setiawan. ingin mempresentasikan proyek UAS aplikasi e-book menggunakan Flutter. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS pemrograman berorientasi objek yang diampu oleh Bapak Triyono Eskom. Semoga video ini bisa membantu masyarakat. Yang pertama-tama kita akan menjelaskan tujuan proyek ini. Aplikasi ini dirancang untuk mendemonstrasikan akses informasi digital. Misi utamanya adalah menyediakan pengetahuan mudah, murah, dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Mengubah membaca dari hak istimewa menjadi hak universal. Filosofi dasarnya adalah pengetahuan sebagai hak fundamental setiap individu, tidak terbatas kondisi geografis, ekonomi, atau sosial. Teknologi ini digunakan untuk menghancurkan hambatan tradisional akses informasi. Fokus pengembangan sistem ada pada 3 aspek utama: kemudahan, aksesibilitas, dan pengalaman pengguna. Setiap fitur dirancang secara cermat untuk membuat proses mencari dan membaca buku menjadi pengalaman yang menyenangkan, intuitif, dan tidak membosankan. Tujuannya bukan sekedar menyediakan platform baca, melainkan menciptakan ruang digital yang mendorong semangat literasi dan rasa ingin tahu. Alurnya dulu dong. Gila, laporannya ada paling bawah. Dan di sini ada alur kerja sistem aplikasi e-book ini. Yang pertama ada dashboard admin, ada menambah buku baru ke sistem, menghapus buku dari katalog, membaca buku dengan mengklik item buku, mengupdate sinopsis pada detail buku. Yang kedua yaitu halaman detail buku admin, ada edit informasi buku, memperbarui sinopsis cerita. Yang ketiga yaitu halaman profil. Ini bisa mengedit data pribadi dan logo dari sistem. Lalu alur kerja pengguna di dashboard pengguna ada tampilan saran buku, daftar buku terbaru, fitur pencarian buku. Yang kedua halaman detail buku, tampilkan sinopsis, tombol baca buku, tombol tambah ke favorit. Yang ketiga yaitu ada fitur membaca buku, tampilan daftar isi buku, dan ada pilihan bab yang ingin dibaca. Yang keempat halaman favorit, ada kumpulan buku yang ditambahkan, dapat diakses dari menu utama. Yang kelima yaitu ada riwayat baca, mencatat buku yang sudah dibaca atau tampilkan daftar buku yang pernah dibuka. Yang keenam ada halaman profil pengguna, edit data pribadi dan logo dari sistem. Oke, kita akan masuk ke wireframe, lebih tepatnya ke wireframe admin. Pertama adalah tampilan login seperti untuk input email dan password, masuk. Dan ini Itu Google, Facebook untuk inilah login cara lainnya. untuk login Facebook, email, Twitter mungkin. Nah, kalau ini untuk halaman registrasi atau daftar dari seperti nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor handphone, email, password. Terus untuk bagian dashboard admin, ini ada untuk menghapus buku dan untuk tambah buku itu nanti kita langsung ke sini ya, menambahkan judul, author, teks, buku tambah buku. Terus ini untuk fitur searching. Ini susah banget. Nah, dari kita untuk searching. Terus ini masih sama ya dengan hapus buku tadi. Ini kategori favorit. Kita langsung masuk ke bagian buku ya. Ini detail buku seperti baca buku, update, tambah ke favorit. Terus ini bagian update buku ya. Ketika diklik, ya. Terus untuk bagian baca buku ini riwayat ya. Bukan bagian ini. Daftar isi. Ketika diklik, contohnya pendahuluan akan munculnya seperti ini. Ya, terus ini di bagian navbar favorit ya. Next saja. Ini bagian riwayat.
riwayat baca buku terakhir. Itu ketika diklik. Ketika diklik dia akan muncul lihat sebagai episode atau sebagai halaman. Ya. Nah untuk profile halaman admin pengguna edit profile sama lockout. Wireframe user. Nah terus kita ke wireframe user. Hampir sama tadi tapi tidak ada Tidak ada CRUD. tidak ada CRUD-nya ya. Ya. Penghapusan itu nggak ada. Hanya bisa membaca, melihat detail buku, Ya sama baca di menambah favorit. favorit. Dah. Riwayat. Dah. Setelah dari alur wireframe kita akan menuju ke hasil run. Di sini kita akan melakukan registrasi terlebih dahulu. Kita gunakan nama Viko, tanggal lahir 12 bulan 12. Dua belas. Nah, oke. Akan alamat Sulu. Email viko@gmail.com. Viko 123. Setelah kita melakukan registrasi itu datanya akan ke record dan masuk ke Firebase. Nah, Viko ini kita harus menambahkan role yaitu major, dan ini kita akan jadikan admin. Nah, ketika sudah melakukan login, datanya akan terrecord di sini sebagai Viko. Dan untuk ini kan sebagai admin. Nah, nanti di halaman admin itu dia bisa menghapus buku. Berikut menghapus buku. Yang pertama tidak ada lagi. Terus menambah itu dia akan membutuhkan titel, misalnya senja di pagi hari. Dari penulisnya Egi dengan halaman page-nya 100. Kita akan masukkan ke new book. Kita save. Kita tulis search senja. Nah, di sini sudah masuk. Habis itu, nah di sini halaman detail bukunya ada baca buku, update, dan tambah ke favorit. Nah, untuk baca buku itu akan menuju ke sini sebagai admin. Dia tidak bisa mengedit di daftar isinya karena itu akan diisi berbeda. Dan untuk sinopsis bagian detail dari bukunya itu akan diedit oleh adminnya bisa jika misalnya bukunya berubah atau berbeda. Misalnya ini untuk sinopsis misalnya mengapa beliau bersedih. Nah, ini akan berubah. Nah, terus jika ditambahkan favorit akan muncul ke favorit. Jika dibaca, dia akan berhasil meriwayat karena sudah terrecord. Nah, berikut. Nah, untuk itu, misalnya untuk di favorit, dia akan bisa fiturnya itu ulang membaca sama menghapus dari favorit. Nah, untuk sistem Firestore-nya itu dia menyimpannya itu di profil. Nah, di profil yang awalnya kan kita akan melakukan registrasi. Nah, itu sudah direcord dan dimasukkan ke Firestore ini. Ada alamat, ada tempat tanggal lahir, email, full name, major ini major ya, role ya. Role lebih tepatnya kayak misal jurusan atau apa. Nah, untuk nomor telepon disimpan, dan untuk role-nya itu belum bisa karena
Sebenarnya sudah bisa, cuman kita menambahnya itu secara manual melalui add field di sini. Ini sebagai admin, jika dirubah user dia akan menjadi user. Kita akan login sebagai user. Nah, di sini kita akan membuat akun sebagai user dengan nama Nabila. Terserah. Alamat Sulu, nomor telepon 083123456789, dengan email nabila@gmail.com, dengan password nabila123. Register. Nah, kita akan refresh di Firebase. Dia akan masuk Nabila. Nah, Nabila sebagai user dan kita tambahkan major. Login sebagai nabila@gmail.com. Nabila123. Login. Nah, seperti di wireframe, untuk user dia bisa ini melihat rekomendasi buku dan buku terbaru. Ketika buku diklik akan menuju ke halaman detail buku, detail dari buku. Misalnya ini penjelasan singkat dan di sini sinopsis tentang buku Selena. Untuk halaman baca buku, dia bisa membaca dari bab per bab. Dengan satu bab itu mencapai 113 halaman. Nah, terus untuk ini menambahkan favoritnya akan muncul. Nah, di sini ada dua fitur untuk favorit. Yang pertama itu bisa dibaca ulang jika kalian belum move on dari buku. Nah, ketika kalian ngeklik ya, dia akan mengarahkan ke halaman dari buku. Kalian hapus, akan menghilang. Nah, habis dari situ untuk searchnya masih bekerja, misal menggunakan Selena kah, terus Scarla, terus habis itu ke profil di sini ada Nabila, emailnya ini, terus nomor telepon, tanggal lahir, email. Nah, edit. Ini akan menambah di Firebase-nya, majornya teknik informatika. Logout bisa nggak ya? Logoutnya masih ngebug, masih belum bisa. Nah, sekian untuk usernya. Habis itu Udah. ya tutup ya lah. Siapa penutup? Oke, untuk video kali ini saya tutup. Terima kasih. Sebelumnya minta maaf atas kesalahan saya, masih bisa menjelaskan dengan baik dan benar atau belum tepat kata-katanya. Saya mohon maaf dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.